سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin membagikan 4 amalan yang dapat mendatangkan rezeki. Jadi bukan memudahkan rezeki, tetapi dengan 4 amal ini rezeki kita akan datang, bisa mendatangkan daripada rezeki. Amalan apa itu? Yang pertama adalah sholat malam. Sholat malam ini yang sering kita anggap remeh, yang sering kita lalai, lebih memilih daripada enak tidur, lebih memilih daripada bergadang sepanjang malam, kemudian kita tinggalkan daripada sholat malam. Nah, dengan sholat malam ini bisa mendatangkan daripada rezeki. Minimal 2 rakaat. Kalau tidak mampu sholat tahajud sampai 8, witir 3 rakaat, maka minimal kita sholat tahajud 2 rakaat. Bangun pada sepertiga malam, ya, kemudian sholat 2 rakaat, tutup dengan witir 3 rakaat, kemudian kita berdoa. Sudah cukup itu. Karena pada sepertiga malam itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit pertama ini mendengarkan daripada doa-doa kita. Mendengarkan orang-orang yang bangun di sepertiga malam, sholat, sujud, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita curhat kepada Allah pada sepertiga malam. Terkadang kebanyakan orang lebih memilih daripada curhat kepada tetangga, curhat pada teman, curhat pada sahabat, atau curhat di media sosial, curhat di Facebook. Kalau kita curhat pada manusia, kita curhat pada orang, mungkin mereka bosan untuk mendengarkannya. Ketika sudah tidak ada yang mau mendengarkan curhatmu, tidak ada yang mau lagi mendengarkan ceritamu, maka jangan pernah berputus asa. Bangunlah pada sepertiga malam, sujudlah, curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang maha mendengar daripada curhatan kita. Maka kaum muslimin wal muslimat yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan amalan sholat malam ini bisa mendatangkan daripada rezeki. Kemudian yang kedua, istighfar. Memperbanyak istighfar di waktu sahur. Terkadang kita ini, mulut kita ini berat sekali untuk beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada waktu sahur, pada sepertiga malam kita bangun, kemudian sholat tahajud 2 rakaat, ditutup dengan witir 3 rakaat. Setelah itu kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi dalam sebuah hadis yang sahih itu, beliau menyampaikan barang siapa yang melazimkan daripada istighfar, memperbanyak istighfar
kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala kesulitan-kesulitan dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempitan-kesempitan itu akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala datangkan rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Maka kaum muslimin ya wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak bisa dengan istighfar yang panjang-panjang, mungkin ada yang disebut dengan sayyidul istighfar, atau dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, minimal kita istighfar yang pendek saja, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, atau astaghfirullahaladzim, sudah paling pendek sekali. Maka di waktu sahur ini kita memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu yang kedua. Yang ketiga, amalan yang bisa mendatangkan rezeki, yang ketiga adalah berzikir di pagi dan petang. Terkadang kita ini bangun dari tidur, selesai sholat subuh, ada yang sibuk dengan cari makan, ada yang sibuk dengan main HP atau nonton TV. Kita lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari minimal kita luangkan waktu kita berzikir kepada Allah dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim sebanyak 100 kali. Kemudian bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak 100 kali. Kemudian istighfar astaghfirullahaladzim sebanyak 100 kali. Maka sudah cukup kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada tidak ada sama sekali. Kemudian pada sore hari juga kita ucapkan zikir yang seperti tadi saya sebutkan. Tasbihat 100 kali, solawat dan istighfar 100 kali, ada 300 kali pagi, 300 kali di waktu sore, sudah 600 kali yang kita ucapkan pada pagi dan petang. Maka ya mas kalian rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga. Yang keempat, amalan yang terakhir adalah memperbanyak sedekah. Sedekah ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan besarnya, bukan jumlahnya, tetapi keistiqomahan kita untuk bersedekah. Terkadang kita ini menganggap dengan bersedekah, dengan rajin memberi orang lain, harta kita akan berkurang. Padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu illa yanzilanil malakaini." Tidak ada pada waktu pagi hari itu yang terlewatkan tanpa didatangi oleh dua malaikat. Jadi pada pagi hari itu kata Nabi, ada dua orang malaikat yang turun ke muka bumi ini, tugasnya hanya untuk berdoa. Siapa yang didoakan oleh malaikat? Yang pertama, malaikat berdoa, "Ya Allah, berikan ganti terhadap hartanya yang dia sedekahkan, yang dia berikan kepada orang lain." Jadi sekalipun kita hanya bersedekah hari ini 2.000, besok pagi akan didoakan oleh malaikat. Jadi kita hanya mengharapkan doa dari malaikat itu. Malaikat ini yang bersih, tidak buat dosa, tidak maksiat. Mereka mendoakan kita yang rajin bersedekah. Kemudian malaikat yang kedua berdoa, "Ya Allah, berikan kehancuran terhadap harta yang dia tidak mau sedekahkan, yang dia tahan." Orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang kikir, didoakan oleh malaikat agar dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 4 amalan ini yang saya bagikan pada kita semua melalui kesempatan ini kita bisa implementasikan, kita bisa amalkan,
dengan istiqomah dalam kehidupan kita sehari-hari, sholat malam paling sedikit 2 rakaat, kemudian tutup dengan witir 3 rakaat, kemudian memperbanyak istighfar di waktu sahur, kemudian berzikir di pagi dan petang, kemudian bersedekah. Ya, minimal walaupun hanya 2.000 saja. Insya Allah dengan amalan ini kita dimudahkan oleh Allah rezeki, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki kita dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha", siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhrajan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar dari segala kesulitan-kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kemudian diberikan rezeki oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan bermanfaat, dan di akhir pertemuan kita tak lupa saya pesankan pada kita semua untuk bisa mendukung channel ini melalui subscribe, like, komen, dan share video ini kepada teman-teman kita. Insya Allah kita bisa menebar daripada kebaikan dan manfaat, insya Allah menjadi amal jariah kita semua, sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa meridhoi dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Sekian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah bihamdi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.